representasi perempuan itu merupakan bagaimana gitu cara si perempuan itu digambarkan, dijelaskan, dan diberi peran dalam sebuah karya. Hai semuanya, welcome back to my channel. Hari ini aku mau review buku novel yang udah aku baca yang bikin aku melek tentang art dunia. Nah, judul novelnya ini itu adalah Jais Darga Namaku, karya Ahda Imran. Tapi BTW teman-teman, di sini aku sambil mau beat my page. Ngomongin apaan? Yuk kita bahas. Jadi buku ini tuh bukan cuma buku biografi biasa gitu. Novel Jais Darga Namaku ini itu merupakan jenis biografi atau memori yang memang mengisahkan kehidupan si Jais Darga ini tuh sebagai tokoh utama. Seorang Jais Darga ini tuh merupakan seorang perempuan kuat yang jadi art dealer internasional. Tapi perjalanannya itu penuh dengan lika-liku yang dimulai dari permasalahan konflik keluarganya, terusan sampai dia pun pencarian jati diri gitu teman-teman. Nah, buku ini tuh gaya bahasanya tuh dalam banget gitu teman-teman. Jadi Ahda Imran ini gak cuma kasih tahu si Jais Darga yang sukses, tapi juga yang rapuh gitu, yang kesepian, yang lagi cari rumah, yang dia pun cari makna pulang gitu. Makna pulang yang memang sebenarnya gitu. Kayak menurut dia tuh dua kata itu tuh, kata pulang, kata rumah itu asing gitu terdengar di telinganya. Nah, ceritanya ini tuh dimulai dari masa kecil Jais yang tinggal di Ciratun, Bandung, yang dimana dia itu sebagai seorang anak bangsawan Sunda gitu teman-teman. Nah, keluarganya itu rumit banget. Terus orang tuanya juga kan cerai di ceritanya itu tuh. Nah, dia itu kehilangan figur ayah juga, dan dia harus nemuin jalannya sendiri gitu. Nemuin jalannya sendiri untuk menemukan jati dirinya sendiri. Dia mencari jati dirinya itu siapa gitu, bertanya-tanya juga. Nah, dia akhirnya itu merantau dari Bandung ke Paris, dan yang bikin serunya itu kita juga dikasih lihat masa lalu ibunya. Ibunya Jais itu bernama Raden Nana Sunani, kalau tidak salah ya teman-teman, Raden Nana. Ya, dipanggil Raden Nana, yang dimana Raden Nana tuh awalnya melarikan diri dari gerombolan, yang dimana gerombolan itu, dari salah satu gerombolan itu, memaksa ingin menikah dengan Raden Nana ini. Namun Raden Nana ini ternyata memang tidak mau gitu teman-teman, dia melarikan diri, dan akhirnya ayahnya pun menjadi korban. Dan gerombolan itu tuh melakukan pembunuhan gitu. Jadi ayahnya si Raden Nana itu tuh meninggal terbunuh oleh gerombolan itu. Nah, intinya jadi cerita yang ada dalam novel ini tuh bukan hanya menceritakan tentang Jais Darganya aja, tapi juga menceritakan tentang ibunya juga. Ibunya yaitu Raden Nana. Nah, aku suka banget sama kedalaman emosionalnya gitu. Jadi Jaisnya itu digambarkan bukan sekedar sebagai superhero, tapi sebagai perempuan yang juga punya rasa takut, dan dia juga punya rasa insecure juga, dan kesepian gitu. Namun dua kata yang dimana kata pulang dan kata rumah itu tuh dibahas dengan sangat cantik gitu teman-teman dalam novel itu. Sangat ulik punya diulik gitu, diuliknya itu sangat cantik. Nah, tapi alurnya itu kayak gimana gitu ya? Hanya saja mungkin kadang gitu, bukan kadang sih, lebih ke kita tuh dibawa ke masa lalunya dia lewat lewat di awal cerita tuh diceritakan kalau Jais itu sedang pergi gitu, pikirannya itu pergi ke masa lalunya. Jadi ceritanya ini tuh kita tuh dibawa ke masa lalu yang memang sekarang udah ada gitu. Si Jais itu Jais itu sekarang udah jadi art dealer internasional, tapi kita di dalam bukunya itu dibawa dulu ke masa lalunya Jais. Kenapa dia sampai berada di titik sekarang ini? Nah, pokoknya tulisan ada kelebihan dan kekurangannya sih di sini tuh teman-teman. Nah, sambil aku aplikasiin ya. Sambil aku aplikasiin si ini penjelasannya. Jadi tulisannya itu, kalau kelebihannya menurut aku, kelebihannya itu tulisannya itu puitis gitu. Karakternya memang kuat, seorang Jais Darga sama Raden Nana tuh di sini. Dan inspiratif banget gitu teman-teman buat perempuan. Namun agak ada kekurangannya menurut aku. Yang dimana di sini tuh kayak agak slow burn gitu ya. Di beberapa di beberapa bagian gitu. Jadi kayak butuh komitmen buat baca sampai habis. Ini kayak ini ya, kayak pensil alis aku yang ngeblend bagus nih. Hasilnya worth banget. Aku pakai dari Infora. Tapi betul ini aku nggak di endorse ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Buku ini itu ternyata buku ini tuh ternyata diangkat jadi film yang judulnya itu Before No and Then Nana. Yang dimana yang teman-teman yang menang silver Berlinale intinya di Berlinale tahun 2022. Dan ternyata banyak juga yang mengulas terkait buku ini. Intinya karya Ahda Imran, si novel Jais Darga Namaku ini tuh sangat diakui secara internasional. Aku sampai pakai belak. Dan intinya aku apresiasi banget gitu dari cara Ahda Imran ini tuh gitu dalam menceritakan Jais Darga gitu di novelnya itu. Pokoknya aku apresiasi banget cara Ahda Imran bikin kita lihat sisi manusiawi dari seorang yang sukses. Tapi kadang ada bagian yang memang kita tuh kayak ternyata kalau untuk mencapai hal itu kita harus ya siapin mental juga gitu, mental yang kuat. Bukan yang hanya biasa-biasa saja gitu, karena si karakter Jais Darga dalam novel ini tuh dijelaskan bahwa Jais Darga memang sosok perempuan yang kuat gitu, yang bermental ya ininya dia hampir kalau misalnya dapat dikatakan gitu hampir posisinya itu sejajar sama laki-laki gitu. Jadi tidak ada yang perbedaan yang kayak perempuan tuh harusnya kayak gini, terus enggak. Kalau misalnya buat untuk Jais Darga itu kayak seorang intinya cerita itu kayak membentuk atau menentang pandangan dunia yang memang merendahkan perempuan gitu. Dan ternyata di novel itu bukan hanya sekadar menceritakan kisah hidup Jais Darga doang atau bahkan ibunya atau bahkan keluarganya, tapi di sini kita lihat sisi dunianya terhadap teman-teman, pandangan orang gitu terhadap perempuan. Diceritakan juga di buku itu diceritakan bahwa si Raden Nana ibunya itu mendapat perlakuan yang tidak baik dari keluarga besar suaminya, yang dimana keluarga besar suaminya itu selalu merendahkan si itu Raden Nana itu teman-teman. Dan ini kayak share si bedaknya itu tepat banget gitu, kayak buku ini yang tepat banget aku baca, yang sampai aku melek ke dunia art internasional. Oke guys, karena aku udah makeupnya, sampai jumpa di review berikutnya. Sebentar ya. Intinya novel itu kalian harus baca karena bukan hanya sekadar menceritakan Jais Darganya aja, tapi menceritakan sosok perempuan gitu yang memang memperjuangkan
memperjuangkan keberadaan si perempuan gitu. Oke, di sini aku ada. Di sini aku sebenarnya kemarin minggu sebelumnya gitu aku tuh buat tentang representasi tokoh perempuan. Jadi aku buat artikelnya juga, dan aku ini hanya artikel untuk aku sendiri ya, untuk aku buat apa ya? Ini aku buat terkait si ini, mohon maaf teman, si pembahasan apa ya? Si pembahasan mengenai ini. Berdasarkan ada apa ya, marginalisasinya, terus subordinasinya, sama stereotip kekerasan dan juga beban kerjanya juga. Jadinya novel ini tuh bukan hanya sekadar membahas tentang kehidupan Jais Darga yang dari mulai keluarganya yang rumit sampai dia menjadi seorang art dealer internasional, tapi juga novel itu menjelaskan tentang representasi perempuan, teman-teman. Representasi perempuan itu merupakan bagaimana gitu cara si perempuan itu digambarkan, dijelaskan, dan diberi peran dalam sebuah karya. Ini ya sangat menarik sekali untuk kalian baca. Semoga membaca. Dan semoga bertemu di channel selanjutnya. Aku mau pergi dulu sekarang.